Pengacara Park ditemui oleh pemimpin pusat medis Chaam. Tujuannya baik, dia ingin membuat obat dari darah Wogem dan meminta pengacara Park untuk membujuk Wogem. Jika rencananya itu berhasil, dia berjanji akan membuat sistem yang adil. Dia akan menentukan pasien yang layak dilayani Wogem dengan cara undian. Keesokan harinya, reporter Joe dibuat terkejut saat melihat iklan skincare viral yang katanya mengandung darah Wogem. Sedangkan jaksa Cha, dia benar-benar ditekan oleh Dewan Beck karena opini publik saat ini berpihak pada Wogem. Namun jaksa Cha menolak tunduk. Selain karena alasannya kesal, alasan lainnya karena jaksa Cha tidak berada di bawah naungannya, melainkan di bawah naungan jaksa Korea. Dan lain kali meminta Dewan Beck memanggilnya dengan sopan katanya. Hingga akhirnya putusan akhir dari persidangan Wogem dimulai. Dan Wogem divonis hakim untuk merawat pasien seumur hidup dengan fasilitas isolasi yang akan ditunjuk oleh negara. Setelah putusan pengadilan diketuk palu, pemimpin Chaam konversi pers. Dia mengatakan bahwa pusat medis Chaam bakal mendonasikan fasilitas isolasi supaya Wogem bisa fokus merawat pasien-pasiennya nanti di tempat tersebut. Sedangkan jaksa Cha dipindahkan oleh jaksa Oh akibat kegagalannya mevonis mati Wogem serta atas ketidaksopanannya kepada Dewan Beck sebelumnya. Kembali sama pengacara Park, dia menemui Wogem dan mengabarkan kabar baik tentang rencana pemimpin Chaam yang mendonasikan fasilitas isolasinya untuk Wogem. Pengacara Park meminta Wogem untuk mengobati orang sakit dengan baik di tempat tersebut. Wogem hanya tersenyum dan berjanji akan mengobati Min Seo terlebih dahulu. Beberapa waktu berlalu, Wogem sekarang berada di fasilitas isolasi. Ruangan tersebut tampak mewah, namun setiap sudut dari rumahnya itu terdapat CCTV. Belum lagi kakinya terpasang pelacak. Belum lagi di luar ruangan dijaga ketat oleh anak buah pemimpin Chaam. Sedangkan pengacara Park dia menemui mantan istrinya. Dan mantan istrinya kecewa saat mendengar mantan suaminya itu deal-dealan dengan pemimpin Chaam. Yang dimana sekarang Min Seo bukan lagi prioritas, melainkan untuk mendapatkan pengobatan Wogem harus diundi terlebih dahulu. Yang tidak lama dari itu, Min Seo benar-benar semakin parah. Dan sekarang dia hampir tidak bisa melihat. Sedangkan reporter Jo dan Minjung berniat memanfaatkan viralnya Wogem untuk meraup pundi-pundi uang dengan artikel yang akan reporter Jo terbitkan. Dan reporter Jo berniat menulis perjalanan hidup Wogem dari lahir sampai sekarang bisa diselamatkan oleh pengacara Park. Berpindah lagi sama jaksa Cha, dia sekarang ditinggal oleh dua anak buahnya dan sekarang jaksa Cha bekerja sendiri. Dan sekarang dia kembali membuka kasus Profesor Han. Dulu dia terkena kasus malpraktek dan yang membebaskan beliau tanpa dakwaan adalah jaksa Oh dan Dewan Beck. Jaksa Cha yakin bahwa ada yang mengendalikan mereka. Keyakinan itu semakin menjadi saat dia ingat pesan ajudan Pyo yang memperingatkannya beberapa waktu yang lalu. Akhirnya jaksa Cha menemui pengacara Park dan mengatakan bahwa dipindahkan ke kejaksaan Nanbe. Dia juga mengutarakan kejanggalan tentang kasus Profesor Han yang melibatkan jaksa Oh. Dan jaksa Cha percaya Wogem pun terlibat dalam kasus itu. Pengacara Park hanya terdiam mendengar penjelasan jaksa Cha. Yang tidak lama dari itu, pengacara Park dihubungi istrinya mengabarkan Min Seo semakin parah. Sesampainya di rumah sakit, pengacara Park melihat anaknya sudah dipindahkan ke unit gawat darurat. Yang tidak lama dari itu, dokter mengabarkan bahwa gejala demensia Min Seo semakin sering dan harapan hidupnya semakin pendek. Kembali sama Wogem, dia terkejut melihat daftar pasien yang dimana dalam pasien tersebut tidak ada nama Min Seo. Yang tidak lama dari itu, dia ditemui oleh Profesor Han. Keduanya deal-dealan menjanjikan sesuatu. Profesor Han menyuap beberapa anak buah pemimpin Chaam untuk mengetahui pelarian yang aman untuk Wogem. Dan Wogem sendiri berjanji akan membantu penelitian Profesor Han untuk membuat obat dari segala penyakit. Yang setelahnya Wogem mengobati pasien pertamanya, yang kembali berhasil memamerkan keajaiban metode medisnya itu. Dan jaksa Cha sendiri dia menemui pemimpin Chaam dan meminta klarifikasi tentang kasus Profesor Han. Dia menyangkal ketidakbenaran kasus tersebut. Dia menjelaskan praktik medis yang dilakukan Profesor Han sesuai prosedur dan atas izin wali pasien, termasuk penelitian pada Wogem. Pemimpin Chaam mengaku mereka mendapat izin dari ibunya. Namun sesaat setelahnya jaksa Cha ingat bahwa Wogem sebatang kara.
Dalam pikirannya, bagaimana bisa pihak medis Caem bisa mendapatkan izin dari ibunya Wogem. Saat itu juga jaksa Caem menghubungi detektif Gong dan meminta keduanya pergi mencari sesuatu di rumah Wogem yang sudah diberikan garis polisi. Kejanggalan yang dirasakan jaksa Caem pun juga dirasakan Minjung dan reporter Joe. Keduanya merasa aneh. Keduanya mendapatkan informasi bahwa ibunya Wogem terkena serangan jantung, tapi kok jasadnya ditemukan di sungai. Akhirnya, keduanya memutuskan untuk mencari sesuatu di rumah Wogem. Di tempat itu, reporter Joe bertabrakan dengan seseorang yang ternyata itu adalah jaksa Cha yang sedang mengejar seseorang. Dan seseorang itu adalah Profesor Han yang tinggal di rumah Wogem dan sekarang dia sedang memperhatikan obrolan jaksa Cha dan reporter Joe. Namun tiba-tiba dari belakang Profesor Han disekap oleh seseorang. Tanpa basa-basi, Minjung mengatakan tentang ibunya Wogem yang ternyata sebelum meninggal dia membuat laporan kehilangan Wogem ke kantor polisi. Dan Minjung meminta jaksa Cha untuk kembali melihat berkas kematian ibunya Wogem. Betapa terkejutnya jaksa Cha saat melihat laporan otopsi ibunya Wogem. Dalam laporan otopsi itu dijelaskan penyebab kematiannya adalah serangan jantung. Dan penanggung jawab dari pembuatan laporan otopsi itu adalah detektif Gong. Sedangkan Wogem, dia harap-harap cemas menunggu Profesor Han yang tidak kunjung datang. Padahal sebelumnya Wogem meminta Profesor Han untuk kembali bertemu di jam 2 siang. Dan sekarang waktu yang dijanjikan sudah berlalu. Yang tidak lama dari itu pengacara Pak datang menemuinya. Dia berlutut di hadapan Wogem meminta tolong untuk menyembuhkan anaknya. Yang setelahnya pengacara Pak menemui jaksa Cha. Dia bersedia memberikan informasi tentang Wogem asal jaksa Cha memberikan akses data kejaksaan kepadanya. Malam itu pengacara Pak dan rekannya membahas kasus Profesor Han, yang dimana reporter Joe memasukkan nama detektif Gong untuk diselidiki. Saat ditanya alasannya oleh pengacara Pak, ternyata reporter Joe mendapatkan semua data itu dari jaksa Cha. Dan detektif Gong adalah orang yang menangani kematian ibunya Wogem. Selain itu juga, detektif Gong dan jaksa Oh ternyata teman satu angkatan sebelum keduanya dipisah job desk. Keduanya juga terlibat dalam kasus malpraktek medis Profesor Han. Mendapatkan informasi itu, pengacara Pak langsung membagi tugas. Sedangkan dia sendiri berniat menemui Wogem untuk menanyakan tentang ibunya dan Profesor Han. Dan reporter Joe bersama Minjung akan mengawasi pemimpin Caem dan Dewan Bek. Pengacara Pak juga meminta rekannya untuk membantu jaksa Cha jika dia meminta bantuan. Breaking news mengabarkan bahwa hari itu Wogem akan melakukan tindakan medis ketiganya di rumah sakit Hana. Sebelum operasi itu dilakukan, Wogem teringat pembicaraannya dengan pengacara Pak sebelumnya. Dia menjelaskan tentang pertemuannya dengan Profesor Han dan menebak dia sudah mati. Wogem berjanji akan menyembuhkan Min Seo asal pengacara Pak mau membantunya untuk kabur dari tempat itu. Di saat yang sama, pengacara Pak dengan pakaian biasa diam-diam pergi ke rumah sakit Hana tempat Wogem operasi. Sedangkan di lain tempat, jaksa Cha ditemui ajudan Pio. Beliau menunjukkan tahapan yang harus diselidiki dalam kasus malpraktik medis Profesor Han. Dari sinilah jaksa Cha tahu bahwa Wogem adalah salah satu korban malpraktik dari pemimpin Caem dan Profesor Han. Atas pengakuannya tersebut, ajudan Pio meminta perlindungan kepada jaksa Cha. Sedangkan reporter Jo dan Minjung menemukan dana yang mencurigakan dari Caem ke Dewan Baik. Berkat dua informasi yang berbeda itu, jaksa Cha berhasil membuat jaksa Oh pelangap-pelongo saat melihat tumpukan kertas yang berisi bukti malpraktek, bukti penyalahgunaan kekuasaan dan bukti tindak pidana korupsi di atas mejanya yang ditunjukkan kepadanya dan atasannya. Kembali pada pengacara Pak, dia mendapat alat untuk kabur setelah Profesor Han sebelumnya menyuap anak buah pemimpin Caem. Tidak hanya itu saja, dia juga menyuap seseorang untuk mematikan listrik rumah sakit setelah operasi berlangsung. Dan momen itu yang direncanakan oleh Wogem dan Profesor Han sebelumnya, yang digantikan oleh pengacara Pak sekarang. Pengacara Pak memberikan tas yang berisi alat-alat Wogem untuk kabur. Wogem menggunakan jalan yang aman untuk mengelabui CCTV. Dia naik ke lantai atas dan menjatuhkan pelacak yang terpasang di kakinya. Sehingga anak buah pemimpin Caem hanya berfokus mencari koordinat pelacak tersebut. Berkat itu Wogem dan pengacara Pak bisa kabur dengan mudah. Namun ternyata mereka diikuti oleh anak buah pemimpin Caem lainnya. Anak buah pemimpin Caem menabrakkan mobil mereka untuk menghentikan mobil yang dikendarai pengacara Pak dan Wogem, yang mengakibatkan Wogem terluka sampai akhirnya keduanya tertangkap. Untunglah sebelumnya pengacara Pak menghubungi reporter Jo.
Dan sekarang pengacara Pak untuk kedua kalinya bisa lolos dan membawa kabar Wogem. Pengacara Pak membawa Wogem ke rumahnya, yang di sana sudah ada Min Seo yang sudah semakin memprihatinkan kondisinya. Saat istri pengacara Pak berniat mengobati Wogem, Wogem menolak sebelum dia memberikan obat penyembuhan untuk Min Seo. Setelah berhasil menyuntikkan obatnya, di saat yang sama Wogem pingsan. Akibat kaburnya Wogem membuat saham riset milik Cham terjun bebas yang mengakibatkan para investor mereka marah-marah. Dan salah satu investor terbesar sekaligus atasan pemimpin Cham ternyata bapaknya Jaksaca. Wogem masih belum sadar. Dalam ketidaksadarnya tersebut, dia bermimpi pergi ke masa lalu, masa-masa bersama ibunya. Yang saat itu dia menjadi kebanggaan ibunya dan lingkungan sekitarnya. Ucapan selamat dari warga atas terpilihnya Wogem masuk Universitas Kedokteran pun terpampang jelas di pinggir jalan. Dia juga ingat saat kuliah dia terkenal dengan kepintarannya. Sampai akhirnya dosen pembimbingnya mengenalkan Wogem dengan Profesor Han. Profesor Han yang saat itu adalah idola Wogem jelas senang mendengarnya. Kebahagiaannya itu juga dia beritakan kepada ibunya yang juga seorang peneliti. Namun malamnya dia ditabrak oleh seseorang. Dan mimpi buruk itu membuat Wogem terbangun. Istri pengacara Pak meminta Wogem untuk pergi ke rumah sakit lantaran saat ini Wogem terlalu banyak kehilangan darah. Namun Wogem menolaknya karena itu percuma, golongan darahnya berbeda dengan golongan darah manusia normal lainnya. Setelahnya pengacara Pak dan Wogem berbincang santai. Pengacara Pak meminta penjelasan kenapa Wogem tidak jujur tentang kemampuannya kepada Jaksaca. Mendengar itu Wogem hanya tertawa. Jangankan Jaksaca, pengacara Pak saja saat melihat kesembuhannya Sungwo, dia masih tidak percaya dengan kemampuan Wogem. Bahkan Wogem sendiri bakal mengatakan gila jika berada di posisi pengacara Pak saat itu. Terlebih lagi saat itu semua orang tahu bahwa Wogem adalah seorang pembunuh berantai. Namun suasana tiba-tiba hening. Pengacara Pak mengatakan bahwa dia percaya kepada Wogem dan berterima kasih atas nama Min Seo. Namun saat itu Wogem memutuskan untuk segera pergi. Dia sadar pemimpin Cham akan segera datang ke rumahnya. Wogem dan pengacara Pak sekarang ada di TKP ibunya Wogem. Di sini Wogem menceritakan semuanya. Dan di tempat itu juga rencana awal diputuskan. Wogem menceritakan setelah ditabrak dia dibawa ke rumah sakit Cham. Selama 3 tahun dia koma. Tidak ada satupun yang mengabarkan kondisi dan di mana Wogem dirawat kepada ibunya, yang berakibat ibunya panik dan membuat laporan kehilangan ke kantor polisi, yang ditangani oleh detektif Gong. Dan selama 3 tahun itu juga ibunya tidak berhenti mencari Wogem. Sampai akhirnya pihak rumah sakit Cha menghubunginya mengabarkan berita palsu bahwa Wogem sudah mati. Dan ibunya Wogem tidak menerimanya begitu saja. Dia mencari saksi kecelakaan anaknya dan diketahuilah bahwa Wogem ditemukan masih dalam keadaan pingsan. Dari situ ibunya Wogem mencari bukti-bukti untuk menuntut rumah sakit Cham. Sampai akhirnya dia menemukan bukti tentang sebuah lab yang dimana ada pasien tanpa wali yang identitasnya pun dipalsukan. Gara-gara terlalu banyak tahu tentang rumah sakit Cham, sampai akhirnya ibunya Wogem menjadi target dan dibuang ke sungai. Wogem juga menceritakan tentang pemimpin Cham yang mendapatkan tekanan dari para investor. Gara-gara itu pemimpin Cham mengganti Profesor Han dengan peneliti baru, yang tentunya pemimpin Cham terus-menerus mengawasinya. Dia takut Profesor Han membocorkan rahasia penelitiannya. Di saat yang sama, Wogem sadar dan dibebaskan oleh Profesor Han. Dia berjanji bakal menyembuhkan penyakit Wogem sebagai pertanggungjawabannya. Namun sesampainya di rumah, Wogem sadar ibunya sudah tidak ada. Di rumahnya juga Wogem tanpa sengaja melihat bukti-bukti yang dikumpulkan ibunya, yang dimana di ruangan itu ada beberapa orang yang sudah ditentukan oleh ibunya. Salah satunya pengacara Pak, pengacara pembela rakyat dan aktif membela HAM. Itulah yang dikatakan koran yang ditempel ibunya. Di sana juga ada reporter Joe, seorang reporter yang berani membela kebenaran. Di sana juga ada koran Jaksaca yang dikatakan jaksa tangguh. Sebenarnya ketiga orang ini dari awal sudah ditentukan untuk masuk ke dalam rencana Wogem, lantaran Wogem tahu musuh yang sebenarnya siapa. Kembali ke masa sekarang, Wogem melihat kedatangan pemimpin Cham, sedangkan Jaksaca baru mendapatkan informasi tentang Wogem yang bersama pengacara Pak. Dia juga mendapatkan informasi tentang keberadaan detektif Gong, namun untuk pencarian detektif Gong dia serahkan pada rekannya, sedangkan dia sendiri pergi menuju lokasi Wogem. Kembali pada Wogem, pemimpin Cham marah-marah kepada pengacara Pak. Menurutnya apa yang dilakukan keduanya sangat mengganggu pasien-pasiennya yang menunggu pengobatan dari Wogem.
Saking kesalnya pemimpin Caem marah sambil membawa-bawa ibunya Wogem, sehingga membuat Wogem marah. Dan konyolnya setelah membuat Wogem marah dengan tampang tanpa bersalahnya meminta Wogem untuk saling memaafkan dan membujuk Wogem untuk kembali ke rumah sakit. Dan meminta Wogem untuk kembali menyembuhkan orang-orang di rumah sakitnya. Mendengar itu membuat Wogem jijik. Wogem yang merupakan korban selamat dari penelitiannya membuatnya semakin marah. Faktanya pemimpin Caem lebih banyak membunuh daripada menyelamatkan orang. Perkataan itu keluar begitu saja dari mulut Wogem menandakan pembunuh berantai sebenarnya mungkin adalah pemimpin Caem itu sendiri. Wogem yang tahu fakta pemimpin Caem merupakan korban penelitian ayahnya juga seharusnya bisa merasakan apa yang korban rasakan. Dan gongnya pemimpin Caem mengaku bahwa dia bukan korban, melainkan dia sendiri yang menawarkan kepada ayahnya. Di tengah cekikan Wogem, pemimpin Caem masih pede bisa selamat dan bisa memproduksi massal obat dari darah Wogem. Yang tidak lama dari itu, rombongan jaksa datang. Mereka siap tembak jika Wogem melakukan sesuatu kepada pemimpin Caem. Jaksa meminta Wogem berhenti. Dia menjelaskan bahwa dia sudah memiliki bukti malapraktik medis yang dilakukan pemimpin Caem. Namun menurut Wogem itu sudah terlambat. Rasa marahnya terhadap pemimpin Caem sudah tidak bisa didiskusikan lagi. Wogem tidak peduli apa yang terjadi kepada dirinya setelah dia membunuh pemimpin Caem. Yang tidak lama dari itu, salah satu anak buah jaksa Cak menembak Wogem. Dan yang terjadi malah pengacara Pak yang tertembak. Dia melindungi Wogem meminta Wogem berhenti. Dia tahu Wogem marah dan merasa tidak mendapatkan keadilan. Untuk itu pengacara Pak berjanji akan menyelamatkan Wogem dengan cara apapun. Namun Wogem tidak mengindahkannya, dia malah kembali mengincar pemimpin Caem. Sehingga salah satu polisi menembak dada Wogem, yang setelahnya Wogem terjatuh ke dalam sungai. Di saat yang sama, Bin Seo sadar. Keesokan harinya, berita tentang Wogem viral. Beriringan dengan berita tersebut, berita tentang terungkapnya kasus malapraktik medis yang dilakukan oleh pemimpin Caem terungkap. Dan tidak kalah panas menghiasi media masuk Korea. Jaksa Cak konversi pers. Dia menambahkan bahwa korban malapraktek yang dilakukan oleh pemimpin Caem mencapai 223 korban jiwa. Dan Jaksa Cak mendapatkan bukti-bukti korban itu dari Wogem yang dititipkan kepada pengacara Pak. Dia juga mengungkapkan tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi dalam kasus pemimpin Caem. Dan Jaksa Cak berjanji tidak akan terjadi lagi. Yang setelahnya Jaksa Cak ditemui ayahnya, namun dia abaikan. Dia kecewa mengetahui fakta bahwa ayahnya salah satu investor terbesar di rumah sakit Caem. Beberapa waktu kemudian, pengacara Pak kembali ke sungai tempat Wogem terjatuh. Dia ingat ternyata Wogem tidak hanya memberikan flashdisk bukti kejahatan pemimpin Caem, dia juga menitipkan obat penemuannya kepada pengacara Pak. Wogem berpesan kepada pengacara Pak terserah apa yang mau dilakukan pengacara Pak mengenai obat itu, entah untuk menyelamatkan orang atau menghabisi banyak orang. Tepat saat pengacara Pak berniat membuangnya, nomor tidak dikenal menghubunginya. Dan itu adalah Wogem.